Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast kami, Podcast Aja, persembahan anak ilmu komunikasi Universitas Asia Yogyakarta. Hari ini saya sudah bersama dengan mahasiswa ilmu komunikasi Unisa Yogyakarta. Ya, mahasiswa yang paling kata orang Melayu itu kata lawa, paling tampan dan gagah. Kenalan dulu Mas, siapa namanya? Oke, saya Jikrianto, biasa panggil Ijek. Saya berasal dari Pulau Sumatera juga, Provinsi Riau, kotanya Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, sore 1. Wah, lengkap. Informasi aja ya. Saya dengan Mas Ijek ini dari satu daerah, dari satu provinsi, Provinsi Riau. Cuman ada perbedaan. Kalau Mas Ijek kan dari Kabupaten Pelalawan. Nah, kalau saya itu dari Kabupaten Indragiri Hilir. Saya dari Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Tetapi ada persamaannya, yaitu sama-sama budak Melayu. Budak Melayu. Kita hari ini cakap pakai bahasa Melayu aja. Ada tak beda bahasa Melayu kita? Kalau untuk perbedaan sebenarnya sama, cuma di ujungnya beda. Kalau Melayu saya sendiri itu pakai O di belakangnya, kayak di Mando, Nah, mana, Mando. kalau saya kemana? Oh, tapi kan sama-sama pakai Melayu kan? Meskipun ada O, ada E itu sama-sama Melayu. Jadi dia itu teman-teman, dia ada dua. Jadi Melayu pesisir sama Melayu daratan. Nah, kalau Melayu pesisir itu macam orang kata macam orang Malaysia lah. Itulah tuh masalah orang Melayu di Jawa ini. Tanya kalau kita cakap macam Melayu itu orang tanya, iya kau ni dari Malaysia ke? Tidak, beda. Beda sebenarnya. Tapi sama-sama Melayu. Tapi Melayu di Indonesia itu pun Melayu banyak gitu. Dan Melayu pun tak semua cakap macam Malaysia. Contoh Mas Ijek. Macam-macam ada orang Minang lah kalau ada orang kata itu kan. Berarti sekarang kita ngomong pakai bahasa Melayu aja ya, Mbak Bang Billy ya. Betul, tak pakai Mas ya. Orang Melayu tak kata Mas. Tapi Pakai Bang atau pakai Kak. betul. Kalau di Jawa itu istilah orang luar kita pakai Mas atau Mbak. Nah, kalau khususnya di Melayu sendiri, kata Mas atau Mbak itu kata untuk orang yang udah nikah, udah tua. Panggil Encik. Udah. Encik itu tua sangat. Oke. Sekarang kita nak bahas. Ini podcast dia persembahkan untuk kawan-kawan kita yang dari Melayu. Dari Provinsi Riau terutama. Kami nak bercerita tentang macam mana lah pengalaman kami kuliah di Universitas Aisyah Yogyakarta di Prodi Ilmu Komunikasi. Mas Ijek, mulai Mas Ijek, macam mana nih pengalamannya di kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi? Oke, kalau untuk pengalaman, sebenarnya kalau ditanya pengalaman di ilmu komunikasi, belum terlalu banyak pengalaman karena masih baru kan, masih semester 3, masih semester 2. Ya, betul. Tapi kuliah di jurusan ilmu komunikasi itu sangat asik, sebenarnya asik, seru, terus tugasnya nggak terlalu banyak, kemudian dia bisa sekali healing lah. Nah, beda sama yang kuliah di jurusan yang berat-berat biasa kita kenal kesehatan atau teknik. Oh iya, saya itu tengok kan budak-budak kesehatan tuh, tiap malam laprak, tulis tangan, keriting tangan tuh. Cuman, nah anak RC juga anak teknik tuh, ya Allah banyak banget ya. Tapi kalau memang jurusan ilmu komunikasi semudah itu, memangnya kita tuh sebagai anak ilmu komunikasi itu belajar apa? Sebenarnya kalau sebelum menjelaskan tentang komunikasi, banyak kan jurusan ilmu komunikasi itu banyak dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena kebanyakan yang tahu
ilmu komunikasi itu ngambil kata belakangnya komunikasi. Komunikasi dapat kita artikan ngomong, jurusan bercakap kalau dalam bahasa Melayu. Orang kata katanya komunikasi itu sembang je, berbual-bual je. Tidak lah, sebab kita tuh lebih belajar daripada sekadar berbual, betul tak? Betul. Apa? Contoh dia. Salah satu pelajaran yang asik kalau menurut Ambo ya Bang Juli di ilmu komunikasi itu belajar fotografi. Oh, Itu kalau menurut Ambo belajar fotografi itu asik. Dari yang tadinya awak tak tahu tentang gimana cara megang kamera, apa aja yang ada di fitur kamera itu, lighting. Dengan masuknya di jurusan ilmu komunikasi, nah kebetulan ada mata kuliah fotografi, nah paling indah sedikit demi sedikit awak jadi tahu. Pernah merasa. Betul. Jadi teman-teman di Ilkom itu kita bukanlah setakat belajar ngomong, belajar pidato, bukan. Meskipun komunikasi kita juga belajar macam-macam hal. Contohnya fotografi. Kemarin kita juga semester 1 kita belajar desain grafis, betul. Kita belajar editing video. Nah, bikin podcast pun ini salah satu kegiatan kami anak ilmu komunikasi. Seru kan? Tapi Mas Abang IJ ini memang sejak awal dah minatkah dengan ilmu komunikasi gitu? Atau apa sih? Apa alasan sebenar gabung ilmu komunikasi itu kemarin daftar Unisa yang Naruto? Oke, beli lagi bahasa Melayu kan? Iya, kita cakap bahasa Melayu je. Orang tak faham itu kita tak kisah, masing je. Kalau ditanya alasan masuk komunikasi itu sebetulnya alternatif Bang Juli. Kenapa sebut alternatif? Karena sebelumnya ya ada masalah sedikit lah tentang sebelumnya Amun pernah kuliah. Kuliah kat mana tuh? Ada kuliah di tempat Amul lah kan. Kuliah tapi bukan di jurusan ilmu komunikasi. Aku kuliah di jurusan IT. Kenapa dengan IT? Susah ke apa? Kalau untuk anu yang tak suka hitung-hitungan, tak suka yang tugas terlalu banyak, itu buat dulu. Payah. Lalu jurusan IT itu uang yang betul-betul kuliah yang fokus kuliah gitu. Tak ada niat refreshing, jalan-jalan atau liburan, karena dari pengalaman yang usual itu jurusan IT itu memang padat jadwalnya. Terutama yang bikin pusing ngoding. Nah, teman-teman, kalau di Ilkom itu memanglah tak ada kita ada mata kuliah yang hitung-hitung. Tak ada. Ada yang nanti katanya statistika, nanti lah. Kita pikir nanti je. Dasar. Tapi memang kita itu kuliahnya orang kata memang asik gitu. Apalagi katanya budak-budak anak kesehatan tu katanya iri lah dengan kita. Kemana-mana pegang-pegang kamera, kemana-kemana. Praktikum cuma moto-moto katanya. Tapi itu sedap. Jadi memang betul. Paling sedap itu jadi anak ilmu komunikasi. Nah, cuman kemarin kenapa bisa di Unisa? Tahu dari mana Unisa? Kalau masuk Unisa itu tahu dari alumni. Kebetulan Bang Juli di Unisa itu ada salah satu abang angkat alumni di Unisa di jurusan psikologi. Jadi karena Inyola tahu ambo pengen pindah kuliah, pengen pindah jurusan, direkomendasikan sama abang angkat ambo masuk aja Unisa. Karena di gimana pun Inyo alumni di Siko, bisa bantu di Unisa. Nah, kalau untuk jurusan ya cailah pilihlah jurusan yang sesuai yang kau mau gitu, yang mampu lah gitu. Iya. Jadi berkat adanya abang angkat tadi sekaligus alumni Unisa. Nah, kamu tanpa pikir panjang lagi langsung lah kan membuka waktu
langsung daftar Unisa. Unisa. Digital Bung Juli. Bangga tak sekarang nak jadi mahasiswa Unisa Yogyakarta? Apa jangan-jangan nih nak terfikir lah tu nak pindah lagi? Oh, janganlah nak pindah. Macam mana? Kalau untuk pindah maksudnya tidak lagi Bung Juli. Karena bagaimanapun Unisa kini akreditasi yang unggul. Lepas itu jalan kampus-kampus Taryono, elit Yang di Jogja. Kalau dulunya sebetulnya Bung Juli agak biasa apa ya? Agak biasa insecure lah istilah kata budak-budak gini kan, ada bahasa insecure orang udah tak tahu biar kita apa tu kan. Tapi insecure. Tapi dengan naik akreditasi Unisa menjadi unggul, nah itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk Bung Juli. Best lah. Mungkin ambo menyimpulkan mungkin ambo jodoh sama Unisa gitu. Dah rasa nyaman. Anak kawan-kawan dari Melayu sana, kawan-kawan Riau, cobalah masuk Unisa, daftar sini. Takkan nyesal kan, betul? Mungkin nyesal. Unisa dah masuk kampus akreditasi unggul. Dikit yang di Jogja itu yang kampus unggul. Termasuk 3 matahari kampus Muhammadiyah, betul? Nah, keunggulan dari Unisa apa? Yaitu Islami dia. Nah, satu-satunya kampus di Jogja dengan masjid paling besar. Unisa. Kan namanya Besar betul masjid tu. Kini kamu nak bertanya sama Bang Juli balik lagi ke ilmu komunikasi kan, karena betul-betul jurusan ilmu komunikasi kok tentang komunikasi kok harus ulik lebih dalam loh. Tadi kan Bang Juli lah nanya berapa alasan mau mengambil jurusan ilmu komunikasi, apa sebabnya, apa yang terjadi atau apa segala macamnya kan. Yang mau pengen nak tahu lah dari Bang Juli gitu. Kenapa alasan Bang Juli memilih Unisa terus ilmu komunikasi, atau ada pengalaman kuliah sebelumnya, atau memang kok pertama sekali kuliah atau gimana? Saya kan dari keluarga yang anak pesantren. Jadi adalah orang kata pendakwah gitu. Jadi memang saya habis lulus pesantren itu saya nak berdakwah. Cuman maka apa benda yang paling penting sangat dalam dakwah? Komunikasi. Maka sebelum awal saya rasa mungkin komunikasi adalah jalan ninja yang paling tepat gitu untuk meraih tujuan saya. Maka itu saya ambil komunikasi. Dan saya tak nyesal lah. Jujur li, Masya Allah. Bukan. Sejujurnya saya itu sebelum dia dah kuliah. Sama di kampung. Cuman ya itu terkendala biaya. Dan kebetulan Universitas Aisyah memberi beasiswa. Jadi teman-teman yang terkendala biaya, Universitas Aisyah itu banyak sekali punya jalur beasiswa yang boleh teman ambil. Seperti saya kuliah gratis untuk selama 4 tahun di Unisa. Nah, karena dah dapat beasiswa, jadi saya putuskan nak merantau lah. Dah 1 tahun di Jogja, tinggal di Jogja gitu. Dan saya merasa tak nyesal kuliah di Aisyah Yogyakarta, karena memang kampus dia sangatlah Islami. Betul. Kalau untuk kuliah Bang Juli, kenapa Bang Juli harus memilih di Jogja gitu? Sementara ya Bang Juli tahu dari Riau tuh Rambut lumayan lah kan. Betul. Itu ada kampus kamu di Riau kayak Unri, kayak Unri, lain sebagainya. Itu kenapa harus memilih Jogja gitu? Kenapa harus memilih tanah Jawa gitu? Alasan sebenarnya nak cari pengalaman. Betul, nak cari pengalaman. Saya teringat kata-kata dari Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kata dia, merantaulah untuk belajar, sebab air yang terdiam itu airnya jadi kotor pasti. Tetapi air yang bergerak itu ialah air yang jernih. Betul tak? Betul. Itu mengalir berganti ya. Jadi bab tu. Jadi kita mesti merasalah ke negeri orang, nak kenal budaya. Tapi semana-mana pun kita pergi, hujan emas di kampung orang, hujan batu di negeri sendiri, tetaplah negeri sendiri yang paling baik. Betul. Karena di gimana pun Melayu kok kebudayaan adat istiadat itu
sangat kental saya. Saya teringat kata hang tua. Nah, apa tuh Bang Juli? Takkanlah Melayu hilang di bumi ini. Waktu Nah, kamu banyak pergi ke suatu tempat. Ya karena memang Melayu itu memang tak hilang Juli. Baik dari bahasa, adat maupun kebudayaan itu memang tak hilang Juli. Tetapi yang susah sangat itu kita ini susah lah nak ketemu Melayu di negeri lain. Contohnya kita nih di Jogja. Masa saya cuma dapat kawan Melayu kawan. Susah lah sangat. Sebab itulah kawan-kawan Melayu, mari kita merantau ke Jogja. Ramaikan tanah Jawa, kawan-kawan bagi yang khususnya suku Melayu lah. Lagi suku Melayu karena banyak yang nambo dole di kampung. Banyak kan anak Melayu tak berani kuliah di Jogja, khususnya kuliah nak keluar dari kampung itu takut. Takut di perantauan itu tak ada sambal Melayu. Takut beradaptasi, takut kian tak kawan tak dapat. Pokoknya banyak lain pokoknya lain lah. Banyak lain yang ditakutkan kawan-kawan Melayu sekalian gitu. Nah itu kawan-kawan Melayu sekalian, tolonglah ikut gitu. Karena setiap daerah itu pasti ada ikatan pelajar. Kayak di Ambon yang Beliau. Kini di Jogja ada namanya IPRKP, Ikatan Pelajar Pelalawan Riau. Betul. Kabupaten Pelalawan. Itu isinya itu uang Kabupaten Pelalawan. Betul. Di Jogja juga teman-teman dari Indonesia. Di Jogja juga ada asrama mahasiswa Indragiri Hilir. Itu ada. Jadi orang nggak usah takut kuliah ke Jogja. Aman. Karena di sini banyak teman yang saling mendukung. Mari kita ramaikan mahasiswa dari Riau. Nanti dah lulus baru balik kampung. Jangan takut di kampung orang. Karena kalau lah selesai kuliah, bahkan lah nikah, itu tak ada alasan untuk merantau ke tanah Jawa atau ke tempat daerah orang lain gitu kawan. Ibarat kata macam ni lah. Janganlah sampai kita majukan negeri orang, tapi negeri lu sendiri pun tertinggal. Jangan. Kita kuliah kan cari ilmu. Nah, majukanlah negeri sendiri. Betul. Ampun gitu kan. Soalnya mau sendiri memang tak menyangkut bisa berjumpa sama Bang Billy gitu kan sama Ayu. Satu daerah lagi gitu. Cuma awak dibedakan cuma satu kabupaten beberapa jam. Betul. Dekat suatu kan. Nah untuk itu sebetulnya ada riap sebetulnya Bang Billy. Kalau Bang Billy mau kerja sama Ambo, Ambo pengen membuat Ikatan Pelajar Riau di Universitas Aisyah. Ini bagus. Tapi kan tak mungkin lah kita nak bikin, tak membuat itu. Tapi kita berdua je. Nah, janganlah. Kita mesti cari lagi tambah. Karena lagi kau Juli. Kenapa lagi ingat itu? Karena feedbacknya, outputnya untuk kawan-kawan awak yang di kampung khusus anak Melayu. Betul. Itu sangat bosnya yang Juli. Karena kenapa mau pengen membentuk Ikatan Pelajar Riau di Universitas Aisyah Yogyakarta? Karena setiap kali yang mau balik kuliah di balik kuliah habis jam kuliah di kampus, setiap kali mau balik lihat di parkiran ada nampakmu plat BM. Dia yang kamu tampak itu pun Yuli bukan satu atau dua, bahkan banyak gitu. Tapi kita tak kenal. Tak tahu itu siapa budak tu. Balik lagi dengan pepatah Bung Juli. Banyak pepatah katakan tak kenal kata tak sayang. Itu biar awak saling menyayangi lah. Menyayangi itu dalam arti kawan membahu lah, bangun orang sekampung lah gitu lah. Ya pertama awak kenalan dulu lah gitu. Awak rangkul gitu. Betul. Karena Iko membentuk Iko bukan untuk kepentingan awak, untuk kepentingan orang juga. Siapa tahu kawan-kawan yang Riau yang kuliah di Jogja, Universitas Yogyakarta khususnya kan itu outputnya bisa untuk ini juga isu. Siapa tahu saudara, keponakan, sepupu. Nah, siapa tahu kalian yang lulus besok kenakannya dah kuliah di Jogja tak anu lagi ada membimbingnya lah gitu. Betul. Jadi kalau ada kesusahan lah, bisa lah kita sama-sama itu. Sama-sama saling anak-anak dia ni, budak-budak dia ni saling membantu lah. Jadi teman-teman yang adalah rasa ragu nak kuliah jauh, tak apa, jangan takut, jangan risau. Karena di sini banyaklah teman yang siap membantu. Barangkali Mas Ejek
adalah pesan terakhir untuk kawan-kawan kita yang di kampung tuh. Ya kalau untuk pesan-pesan atau kesannya ya, intinya apa yang nak diniatkan cobalah diwujudkan gitu. Betul betul. Kalau masalah untuk akses, untuk akses link dan lain sebagainya itu cobalah hubungi atau tangga terdekat, siapa tahu ada info tentang mahasiswa Melayu khususnya di satu kampung, satu daerah yang punya di Jogja. Cobalah cari linknya dulu. Nah, ataupun misalnya biasanya ada tuh Instagram, Facebook, itu ada tuh biasanya perkumpulan budak Melayu Riau di Yogyakarta itu biasanya ada. Nah, misalnya ada salah satu budak Melayu, ya kawan-kawan anak Melayu kan ingin ada yang menghubungi kamu atau Bang Juli gitu. Nah, insya Allah kami berdua siap gitu. Betul. Meskipun ada menghubungkan bisa bantu gimana daftar atau rekomendasi kampus, pokoknya yang untuk membantu melanjutkan pendidikan lah. Nah, insya Allah Ambo sama Bang Juli siap membantu gitu. Jadi jangan ragu untuk kuliah di Jogja, Terutama di Universitas Asia Yogyakarta. Sebab kampus kita ini punya tagline yang sangat bagus. Apa? Profesional Qurani. Kami tiap masuk kelas kami baca Quran tau. betul. Betul. Ambo semenjak di Unisa gue lah Baru bisa ngaji. bisa melihat itu karena setiap hari mengaji sebelum masuk pembelajaran. Hal yang utama dilakukan bukan buka buku, bukan buka presentasi, buka PPT, tapi buka Quran. Masya Allah. Itulah kampus Universitas Aisyah Yogyakarta. Barangkali teman-teman. Jadi teman-teman janganlah ragu nak gabung kampus kita, kampus Universitas Aisyah Yogyakarta. Kami tunggu kehadiran teman-teman di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Aisyah Yogyakarta. Semangat ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.